Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcastnya apa ya? Relationship, parenting, curhat, anyway. Semuanya bakal kita bahas sih sebenarnya. Tapi mungkin lebih ke cewek-cewek ya. Pagi ini aku lagi nonton SpongeBob dan memang nggak kerasa tiba-tiba aja ada inisiatif gitu untuk nge-podcast dengan tema apa? Dengan tema bagaimana caranya mengetahui kalau O itu sedang jujur atau enggak. Ya, as you know ya, bahwa O itu kan orang yang susah banget untuk apa adanya kecuali sama orang-orang yang emang udah deket banget sama dia gitu loh. Sobat kamu yang penasaran sebenarnya dia ngomong sebenarnya enggak sih gitu loh. Ya enggak, kita coba nanti bahas setelah segmen berikut ya. Oke, balik lagi di podcast Self Healing bersama aku Ria. Sesuai dengan yang aku janjiin tadi, kita akan cari tahu kapan sih O itu apa adanya gitu. Sebelum melangkah lebih jauh, kita tahu dulu pada dasarnya nih sebenarnya nggak cuman O aja sih. Ada beberapa golongan darah lain juga bisa. Ini memang pada dasarnya semua manusia itu selfish atau egois. Cuman bagaimana kita menyampaikan ke orang agar orang itu tidak tersakiti, bener nggak? Nah, kelebihan dari O ini aku sebutin ya. Kelebihan dari O ini, orang ini tuh detail dan dia bisa memahami dari segala sisi nih. Misalkan kayak O ngobrol sama aku nih, ya kan? O itu bisa tahu dari sisi dia. O itu juga bisa paham manfaat-manfaat apa yang akan aku dapat gitu. Jadi O itu kadang kan meminta kita sesuatu ya, misalkan kayak nyuruh kita X, A, B, C, D, meminta kita untuk bla 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 bla. Itu tapi seolah-olah manfaatnya itu untuk aku gitu loh, agar kita mau gitu loh. Apa ya kasus simpelnya? Misalkan misalkan dia nyuruh kita untuk ngomong ke bos kita gitu ya. Nanti dia ngomong itu manfaatnya buat kamu loh, bla 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 kayak gini. Nah, itulah hebatnya O. Padahal sebenarnya kepentingannya ada di O gitu. Itu kelebihan si O. Dia bisa membuat orang lain percaya bahwa itu baik buat si dia gitu loh, yang diajak bicara gitu loh. Nah, kita kan jadi karena kecenderungan O itu ngomongnya nggak apa adanya dan nggak to the point, terus kayak suka basa-basi, ya nggak sih? Gimana caranya tahu? Ya sederhana sih, simple aja. Menurut rumus yang tadi adalah ketika dia ngomong alasannya itu memang ada kaitan dengan dirinya gitu loh. Itu apa adanya. Misalkan nih satu contoh kasus aja. Temanku tuh punya kewajiban untuk mudik setiap minggu, tapi alasannya kemarin kenapa ya nggak mau mudik ya, aku jadi lupa. Kemarin tuh dia nggak mau mudik, yang dia sampaikan ke ibunya adalah bahwa dia nggak mau pulang minggu lalu karena dia beralasan bahwa untuk menghemat biaya. Nah, ibunya udah ngasih uang tambahan. Ya udah kalau gitu nanti aku ganti biaya mudik kamu. Nah, temanku ini yang O ini tetap nggak mau pulang gitu loh. Ternyata alasannya sebenarnya dia itu lagi malas aja gitu, dia lagi capek gitu loh. Tapi yang dia ungkapin ke mamahnya itu adalah buat ngirit biaya mah ya, nanti kan kalau misalkan aku pulang kan ngabisin biaya seperti itu gitu. Nah, karena mamahnya ada duit gitu, ya udah nanti aku ganti gitu. Si O ini tetap kekeh nggak mau pulang karena memang alasan sebenarnya bukan itu guys. Sebenarnya dia capek sih. Jadi
lagi males aja gitu, kalau mau jujur ya gitu. Akhirnya dia beralasan yang lain, akhirnya ya tetap aja dia nggak pulang. Yang dia tunda-tunda gitu sampai sore. Akhirnya dia ngomong ke mamanya, udah sore nih mah, nanggung kalau pulang gitu. So guys, kalau kamu berhadapan dengan golongan darah O, ada satu alasan yang kamu harus paham betul, ini alasannya sebenarnya atau enggak. Kalau kamu no problem dengan itu, it's okay lah, nggak usah dipikirin. Tapi ada beberapa orang yang dia tuh pengen tahu alasan O yang sebenarnya tuh apa sih sebenarnya. Tunggu sebentar, kalimatnya muter-muter ya. Alasan O yang sebenarnya. Nah, kuncinya adalah kamu sambungin apakah ada kaitannya dengan dirinya. Kalau ada kaitannya dengan dirinya, berarti bisa jadi itu dia sudah apa adanya. Kalau alasannya masih di kita, di orang lain, di surroundingnya dia atau sekeliling dia, kayaknya sih belum apa adanya deh gitu. So, in conclusion apa teman-teman? Jadi kalau pengen tahu itu apa adanya atau enggak, sesederhana ini loh. Kalau alasan yang diungkapkan berkaitan dengan dirinya, insya Allah itu udah apa adanya. Selama alasan yang dia ungkapkan itu masih berkaitan dengan lingkungannya dia atau di luar diri dia, berarti dia sebetulnya belum bisa jujur sama kamu. Begono. Dan gak usah nuntut banget atau kamu pasti alasannya gini ya, gak usah digituin. Juga gak akan mau ngaku gitu loh. Jangan dijudge ya, orang juga malu kan digituin. So please be wise, cukup kamu untuk pengetahuan kamu aja. Kamu gak perlu menuntut dia mengiyakan reason kamu atau tuduhan kamu, gak perlu gitu loh. Bikin sebel aja kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, kamu bisa follow IG aku @riamarliana87 atau @karaktercintagoldar. Di situ kamu bisa DM aku, bisa nanya kasusmu atau apa, nanti insya Allah aku bacain. Tenang aja, untuk identitas aku rahasiain. Gitu ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.